Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, jangan lupa niatkan iktikaf di masjid supaya mendapatkan keutamaan bersedekah seluruh pori-pori yang ada dalam tubuh kita ini. Hanya singkat tapi keutamaannya sangat luar biasa. Kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan tentang tadabbur Al-Quran kita, yaitu pada surah An-Naba juz ke-30. Kemarin kita sudah selesaikan tentang 3 klasifikasi manusia, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang musyrikun atau kafir, dan orang-orang yang munafik. Dan hari ini kita berpindah surah yang sangat familiar. Insya Allah kita sering mendengar dan mungkin ini menjadi salah satu surah yang sudah kita hafal di antara sekian surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah An-Naba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu An-Naba? Apa itu An-Naba? Berita besar. Di dalam Al-Quranul Karim ada jenis-jenis berita. Yang pertama, ada berita isinya hanya sekedar kabar burung. Berita ini tidak benar dan hanya disebutkan legenda, cerita saja, ya, kabar burung, maka disebut dengan usturah atau asatir. Ya, asatir itu berita-berita yang tidak ada kebenarannya. Bahkan setiap daerah punya cerita, punya legenda, itu namanya asatir. Toir, satu akar kata dengan burung. Burung itu bahasa Arabnya toirun. Makanya pesawat juga bahasa Arabnya toyarotun, karena pesawat itu memang meniru daripada makhluk Allah yang bernama burung. Wah, apalagi punya Indonesia, persis namanya juga ikut, Garuda. Subhanallah. Nah, ada cerita yang kedua yang isinya ini tentang tujuannya adalah menjatuhkan seseorang. Ini beritanya benar. Yang pertama tadi tidak benar, yang kedua ini benar tapi tujuannya menjatuhkan, membuat seseorang bisa menjadi sesuatu yang padahal dia tidak melakukannya. Di zaman sekarang, Bapak Ibu dirahmati Allah, media itu bisa memframing seseorang. Yang benar itu bisa jadi salah, itu karena berita tuh. Yang salah bisa jadi benar, yang jelek bisa bagus, yang bagus bisa jelek. Dan tujuan berita seperti ini adalah untuk menjatuhkan atau fitnah. Dalam bahasa Quran namanya ifk. Makanya ada satu hadis yang disebut dengan hadithul ifki, yang menceritakan tentang difitnahnya Siti Aisyah radhiallahu anha. Nah, Siti Aisyah pernah difitnah. Di zaman itu dituduh berzina. Kita semua tahu kisahnya. Hadis yang menceritakan ini disebut hadithul ifk. Perkataan yang dikatakan tujuannya untuk menjatuhkan seseorang.
Yang ketiga, ada berita dia dikatakan juga benar, tapi isinya adalah membicarakan keburukan orang, gosip. Ini juga masuk ke sini. Ya, kata Quran, berita yang seperti ini disebut lahwal hadis atau lahwul hadis. Jadi isinya itu apa? Membicarakan keburukan orang. Ini para follower lambe turah misalnya, lambe nyinyir gitu kan. Nah, hati-hati tuh ya, itu termasuk ke dalam tipologi ini. Yang keempat, ada berita ini benar tapi sudah ma'ruf. Ma'ruf itu sudah banyak diketahui orang, sudah umum. Ya, berita yang disiarkan di televisi misalnya, ya memang berita, ada bencana alam, ada berita tentang pembunuhan kriminal, ada berita tentang apa dan apa. Ini sudah diketahui banyak orang dan itu benar adanya, itu namanya khabar. Jelas? Ada berapa tadi? Sudah 4 ya. 1, apa tadi? Asatir, kabar burung. Yang kedua, benar tapi isinya gosip, lahwal hadis. Yang ketiga, tujuan untuk menjatuhkan seseorang, ifk namanya. Yang keempat, khabar. Ini sudah ma'ruf diketahui orang. Nah, yang kelima, an-naba. Apa beda an-naba dengan 4 berita itu? Kalau an-naba, kata ulama, ini berita yang penting. Datangnya pun dari yang maha penting untuk hamba-hamba Allah. Jadi ini bedanya adalah berita yang datangnya dari Allah yang maha penting, dan beritanya itu sangat penting untuk hamba-hambanya atau untuk makhluknya yang ada di muka bumi. Itu namanya an-naba. Jadi kalau an-naba sudah tidak diragukan lagi beritanya karena datang dari Allah. Makanya disebut berita besar yang datang dari yang maha besar. Berita penting yang datang dari yang maha penting. Itu an-naba. Fahimtum? Jelas ini? Subhanallah. Nah, itu dari arti an-naba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surah an-naba terdiri dari 40 ayat. Dan pasti kita selesaikan insya Allah. Nama lain dari surah an-naba terkadang disebut dengan surah amma, karena diawali dengan kata amma. Di Quran itu kadang-kadang ada nama asli, ada nama panggilan. Ya. Ustadz Abdul Somad itu nama aslinya, bisa dipanggil UAS. Nah, begitu kan? Nah, Quran pun disebut surah Al-Alaq, itu nama aslinya. Tapi bisa disebut atau dipanggil dengan surah Iqra. Sama an-naba itu nama aslinya, tapi punya nama panggilan amma, atau dikatakan juga mu'sirah atau surah at-tasaul, karena isinya adalah tentang pertanyaan. Nah, itu nama-nama dari surah an-naba. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebab turunnya, apa latar belakang surah ini? Nah, dulu di zaman Nabi SAW ada sekelompok orang-orang kafir. Nah, dia menyebar gosip, ya, yang dibicarakan adalah tentang kebenaran kabar hari kiamat. Jadi mereka dulu mendengar, emang ada kiamat, memang ada hari kebangkitan. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak masuk akal itu. Menurut mereka itu di luar logika, di luar nalar, sehingga mereka jadi bahan pertanyaan, jadi bahan gosip pada masa itu. Ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, falamma bu'itsan nabi, ketika Nabi diutus saat itu, yatasaaluna, mereka menjadikan atau dikatakan hari kiamat itu, hari kebangkitan itu satu pertanyaan, satu perbincangan. Fanazalat amma yatasaalun anin naba'il adzim, dan seterusnya. Maka turun surah an-naba. Jadi latar belakangnya adalah karena ada perbincangan, ada gosip, ada pembicaraan, pertanyaan-pertanyaan tentang hari kebangkitan. Itu yang disampaikan oleh para mufassirin, para ulama tafsir. Seperti apa surahnya?
Ya, kita akan baca. Hari ini kita tidak terlalu lama membahas, ya, secukupnya lah. Kira-kira saya perhitungkan kira-kira 5 ayat lah, mudah-mudahan selesai. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma yatasaalun. Amma, sebenarnya di sini ada 2 kata, an dan ma. Mudah-mudahan bisa dibayangkan nih. Ada papan tulis ya. Ya, mudah-mudahan nggak bingung. An, ma. An itu tentang, ma itu apakah. Jadi di 2 kata menjadi 1, jadilah amma. Ya, jadi kalau dipisah an dan ma, tentang apakah. An itu tentang, sama dengan di dalam surah yang bicara tentang salat itu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, tentang apakah. Yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Mereka tuh maksudnya merujuk kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang kafir. Jadi cara bacanya pun harus benar. Amma, yang ditahan mimnya. Karena ada yang baca amma, itu salah. Maknya pendek, hamzanya dihilangkan. Amma yatasaalun. Nah, itu cara bacanya. Tapi kita tidak bahas tahsin ya, terlalu lama. Tentang apakah mereka bertanya. Jadi ini ayat sebenarnya ini menarik. Allah bertanya. Ya, ini kan firman Allah. Allah bertanya tentang apakah yang mereka pertanyakan. Kira-kira kalau Allah tanya apa? Allah ini sudah tahu atau belum? Allah sudah tahu. Loh, kok kenapa Allah tanya? Allah kan Al-Alim, Allah Maha tahu. Jadi kalau Allah tanya, tujuan Allah adalah karena Allah yang Maha tahu. Jadi Allah ini bertanya dengan tujuan ingin memberitahu yang belum tahu dan orang-orang yang nggak mau tahu. Itu tujuannya tuh. Bisa difahami ya? Kan ada orang yang cuek nggak mau tahu dia, makanya Allah kasih tahu tuh, karena Allah yang Maha tahu. Amma yatasaalun, apa yang mereka pertanyakan, tentang apa? Subhanallah, maka dijawab anin naba'il azim, tentang berita besar. Jadi yang ditanya itu tentang berita besar. Subhanallah, kata ulama, berita besar di sini ada yang mengatakan yaumul qiyamah, hari kiamat, atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Karena memang mereka saat itu meragukan, emang ada kiamat? Kok bisa ada orang sudah mati lalu dibangkitkan lagi, disatukan lagi sementara sudah hancur? Apalagi orang-orang yang dia percaya dengan reinkarnasi, ya, dia tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Ada nggak orang-orang begitu? Ada, sampai hari ini ada. Subhanallah. Bahkan ada orang yang tidak percaya Tuhan, ateis itu kan, ya, padahal kalau kita mengkaji bab kehidupan setelah kematian, ada 7 yang Allah abadikan, ya, di antaranya kolam, kemudian arsy, kursi, ruh, kemudian ajbud danab itu tulang ekor. Jadi dari situlah nanti manusia akan dibangkitkan ketika di alam barzah. Jadi Bapak Ibu kalau cek kuburan itu, kan ada kuburan ditumpuk gitu kan, yang sudah lama itu nanti ditumpuk. Itu kalau dicek, satu-satunya anggota tubuh yang tidak
hilang, tidak hancur itu tulang ekor. Dari sinilah manusia nanti Allah bangkitkan. Jadi kalau siklusnya kan 1 tahun tuh rusak. Itu yang paling terakhir dimakan ulat itu, dimakan cacing tanah tuh kata ulama lidah. Itu paling terakhir lidah itu. Tapi yang tidak hancur tulang ekor. Dari situlah nanti Allah satukan seperti puzzle. Nah, maka orang-orang yang bertanya ini, dia tidak meyakini kalau ini ada. Subhanallah. Dia bertanya, bagaimana mungkin orang sudah hancur dibangkitkan? Nah, karena dia tidak beriman kepada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Bapak tidak usah jauh-jauh. Kalau ragu dengan hari kebangkitan, sebenarnya kita ini sudah sering mengalami hari kebangkitan sugro. Kebangkitan itu ada 2. Ada hari kebangkitan kecil, sugro, ada hari kebangkitan kubro, besar. Nah, ini di luar hari kebangkitan nasional. Ya, beda itu. Kebangkitan kecil itu kapan? Setiap bapak ibu bangun tidur, itu kebangkitan kecil. Subhanallah. Kenapa? Karena ternyata kematian itu adalah kiamat kecil, atau dikatakan tidur itu adalah kematian, tapi kematian kecil. Makanya doanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Ini menarik nih, Bapak Ibu kalau mau tidur tuh pamit mati. Tapi tidak ada yang takut mati kalau mau tidur. Tapi kalau ada orang naik pesawat, dia takut tuh, ya Allah kalau jatuh gimana ini? Selesai Allah. Naik kendaraan laut takut tenggelam, naik mobil takut kecelakaan, naik kereta. Tapi kalau tidur itu tidak ada yang takut. Padahal jelas-jelas kalimatnya ketika mau tidur pamit mati, bismika Allahumma amutu wa ahya. Tapi naik kendaraan kan doanya tidak ada tuh mengingatkan mati, nggak ada. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majraha wa mursaha. Tidak ada ingat mati. Tapi kalau mau tidur, subhanallah, langsung diingatkan, ya Allah dengan namamu aku mati. Makanya setiap hari sebenarnya kita sudah mengalami hari kematian dan hari kebangkitan. Sangat mudah bagi Allah. Nah, ini yang pertama, yaumul qiyamah, itu an-naba. Kata ulama yang kedua, tidak hanya yaumul qiyamah, tapi kata ulama tafsir yang kedua, hari atau dikatakan berita besar itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi orang-orang kafir mereka ragu dengan Quran. Itu emang benar Quran itu firman Allah? Itu kata mereka. Masa sih firman Allah yang dibawa oleh Muhammad itu? Kayaknya bukan deh. Ini kayak syair deh. Karena memang di zaman Nabi SAW yang sangat terkenal itu adalah syair. Ya, yang terkenal syair. Kalau Nabi Musa yang terkenal sihir. Makanya mukjizatnya seperti sihir. Ketika di zaman Isa yang terkenal para tabib dukun. Makanya mukjizat Nabi Isa menyembuhkan segala penyakit, bahkan kematian bisa dihidupkan. Nah, Rasulullah diutus di masa syair. Para penyair itu yang paling hebat. Makanya ada surah Asy-Syu'ara itu kan. Ya, bahkan subhanallah ramai ini. Nah, Quran pun kalau Bapak Ibu lihat susunan kalimat, susunan kata itu memang persis ya, seolah-olah seperti syair. Tapi itu firman Allah. Ya, saya pernah menyampaikan bahkan Quran itu fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as wa subhi idza tanaffas as itu kayak syair tuh. Tapi mereka tidak percaya itu. Subhanallah. Maka ini membuat mereka bertanya-tanya, emang benar kiamat itu ada? Emang benar kebangkitan itu ada? Gimana caranya? Emang benar Quran itu dari firman Allah? Ini kayaknya syair. Nah, yang ketiga, mereka meragukan tentang kerasulan Muhammad SAW. Kayaknya dengar-dengar ada nabi ya, namanya Muhammad. Emang benar Muhammad nabi? Masa nabi ke pasar? Masa nabi gembala kambing? Itu pertanyaan mereka. Padahal kata Nabi SAW, wama min nabiin illa ra'il ghanam. Tidak ada satu orang nabi pun kecuali gembala kambing. Jadi salah satu profesi sunnah, Pak, itu gembala kambing, Pak. Betul ini? Coba Bapak yang punya usaha gembala kambing, coba itu dapat pahala sunnah itu kalau niatnya ikut Rasulullah SAW. Tapi kalau cuman punya nggak ikut gembala, setengah sunnah itu ya lumayan lah.
Makanya anak-anak kita Pak, coba diajarkan bagaimana gembala kambing, karena hasilnya itu luar biasa. Kurikulum Allah untuk para nabinya adalah bukan di universitas tertentu, bukan, tapi cukup gembala kambing, itu sudah lebih hebat itu. Ternyata hasilnya itu orang gembala kambing dia teliti. Saya pernah punya salah satu teman kumpul gitu, itu saking sudah dekat dengan kambing, dia bisa bedakan Pak, mana kambing sakit, mana kambing syahwat, mana kambing lapar. Padahal menurut saya suaranya sama, mbek gitu-gitu juga, mbek, dia paham ini sakit ini Ustaz, mbek ini lapar nih, mbek ini mau kawin nih. Mereka tahu, dia tahu kenapa? Sudah teliti tuh. Bahkan orang yang gembala kambing itu kan saking telitinya, itu berangkat gembala 90 Pak, pulang harus 90. Kalau kurang berarti hilang, kalau lebih jangan seneng, alhamdulillah barokah. Bukan barokah, kambing orang itu ikut. Subhanallah. Makanya jadi leader, seorang pemimpin itu kalau sudah punya jiwa teliti, dia pemimpin yang bagus itu. Subhanallah, itu diantara manfaat gembala kambing, dan masih banyak lagi. Itu dibahas di sirah Nabi biasanya ya. Baik, ini 3 hal yang membuat orang-orang kafir bertanya-tanya ya, tentang apa tadi? Hari kiamat, tentang Al-Qur'anul Karim, dan tentang kenabian Rasul Muhammad SAW. Mereka meragukan. Tapi pertanyaan mereka ini sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran. Nah, ini yang masalah di sini. Pertanyaan mereka tujuannya untuk menghinakan, untuk melecehkan. Orang itu kan kalau tanya Pak, kan nggak sama. Tujuannya tuh nggak ada yang sama orang tanya tuh. Kadang ada orang tanya tujuannya memang ingin cari tahu, dia lil istiqlam. Dia mau tahu nih, untuk mengkonfirmasi kebenaran. Contoh, malaikat. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayat sering dibahas nih. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, aku ingin membuat satu makhluk di atas bumi namanya khalifah, manusia. Apa komentar malaikat itu? Ya Rabb, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, engkau ingin ciptakan manusia yang nanti melakukan tumpah darah. Memang sayang kami tidak cukup ya Rabb, kami sudah mentasbih, mensucikanmu, mentakdis, kami sudah taat kepadamu, memang tidak cukup. Coba lihat, pertanyaan saya, apakah malaikat ini protes dengan ketentuan Allah? Protes nggak dengan rencana Allah? Bukan protes Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan ini protes, itu tidak pas, karena malaikat tidak punya hawa nafsu, nah mungkin dia protes. Tapi tujuan malaikat adalah ataj'alu fiha. Ataj'alu, kata ulama, maknanya bukan mengapa engkau ciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah ya Rabb, bukan itu, tapi kalimatnya adalah apakah benar ya Allah. Itu tuh beda nggak? Kalau dikatakan mengapa berarti dia protes, tidak terima. Tapi kalau dikatakan apakah benar ya Allah engkau yang menciptakan manusia yang konon sejarahnya dia ngerusak bumi, dia tumpah darah, ini sifatnya lil istiqlam, untuk mengkonfirmasi. Tuh ada orang tanya begitu Pak. Ada orang yang tanya tujuannya untuk menunjukkan kepada orang kalau dia juga tahu. Lil istikbar ini namanya. Sebenarnya sudah tahu dia. Afwan, bukankah di dalam surah sekian ayat sekian Ustaz Allah berfirman lalu begini. Sebenarnya sudah tahu dia, tapi supaya orang hebat betul yang nanya ini. Subhanallah, tuh lil istikbar tuh, untuk sombong tuh. Nah, ada orang yang karakter bertanya sebagai penyidik, ini para pihak kepolisian ya, untuk mengungkap satu kasus misalnya. Nah, itu pertanyaan yang sifatnya memang penyidikan. Nah, ada orang yang bertanya tujuannya untuk melecehkan. Namanya lil istihza, untuk menghina tuh. Nah, orang-orang kafir yang ada di dalam surah An-Naba tujuannya bukan sebagai pencari kebenaran informasi, bukan juga sebagai bentuk kesombongan, tapi sebagai bentuk pelecehan. Dia menghina itu. Contoh-contoh, ada dapat kabar dari teman kita misalnya, kamu tahu kabar enggak? Bapak itu diangkat menjadi supervisor tuh. Oh, emang dia bisa? Nah itu ngeledek, itu melecehkan atau memang tanya itu?
Emang dia bisa jadi supervisor? Nah itu kira-kira begitulah. Jadi kalau dikatakan ini pertanyaan, memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya untuk melecehkan. Subhanallah, ya, naudzubillah. Ini kelakuan orang-orang kafir. Orang kalau sudah tidak suka itu, Pak. Jadi apapun yang dilakukan, apapun kebenaran yang datang, itu dia tetap benci, dia tidak suka itu. Kita kalau nggak suka sama orang nih, walaupun dia mandi sehari 3 kali, tetap kita katakan tidak ada perubahan. Ya, tapi kalau kita suka, subhanallah, nggak mandi saja, subhanallah, dibilangnya apa? Kamu tuh emang aslinya ganteng, nggak mandi juga ganteng. Nah, itu sifat manusia, ya. Tapi naudzubillah, orang-orang kafir ini mereka bertanya-tanya, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa yang ditanyakan yang mereka perdebatkan. Jadi kata Allah di ayat ketiga ini, yang ditanya itu sesuatu yang mereka itu selisih pendapat. Ada yang meyakini hari kiamat itu ada, tapi ada yang meyakini nggak ada hari kiamat itu. Ada yang meyakini Quran ini firman Allah dan itu kebenaran, ada yang meragukan Quran. Walaupun sudah dikatakan la raiba fi, tetap saja tidak percaya. Subhanallah. Dan ini terjadi sampai akhir zaman. Jadi Quran itu kan tidak cuma untuk zaman Rasul, ya kan? Zaman sekarang, Pak, mohon maaf, ayat ini ketiga, alladzina fihi mukhtalifun. Sampai sekarang ada enggak orang yang terus ikhtilaf tuh beda pendapat, ada enggak tentang hari kiamat? Ada. Subhanallah. Padahal sudah ditunjukkan Quran, sudah ditunjukkan hadis Nabi, tapi tetap dia tidak percaya, dia tidak meyakini. Ada yang tidak meyakini tentang Al-Quran itu benar, ada? Ada, sampai sekarang masih ada, Pak. Makanya tidak usah heran. Ada yang mengatakan Quran itu dicari-cari kesalahannya. Naudzubillah. Bahkan beberapa kasus kita dapatkan mencari kesalahan Quran, walhasil dia mendapatkan hidayah dari sebab dia mencari kesalahan dalam Quran. Ada yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, ada? Ada. Yang mengatakan Muhammad itu bukan Rasul, naudzubillah. Nah, sehingga dari 3 ini maka ada ancaman dari Allah. Apa ancamannya? Ayat keempatnya. Apa ayat keempatnya? Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada kata-kata kalla, maka maknanya adalah bentuk bantahan dari Allah untuk orang-orang yang salah berasumsi kepada apapun yang Allah sudah sampaikan berupa kebenaran. Jadi tujuan Allah menyebutkan dengan kata kalla, ya, diksi kalla itu membantah atau mematahkan asumsi yang salah. Dalam ayat lain contohnya kalla bal rana ala qulubihim. Itu orang-orang yang mengatakan Quran itu asatirul awalin, cerita dongeng masa lalu. Allah patahkan kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, tapi hati mereka saja yang sudah menghitam. Makanya mereka katakan Quran itu dongeng masa lalu, padahal Quran itu kebenaran. Nah, sama dalam ayat ini Allah katakan, apa yang mereka katakan? Mereka tidak meyakini hari kiamat. Mereka memperdebatkan hari kiamat. Mereka memperdebatkan tentang Quran, kebenaran dan ketidakbenarannya, padahal sudah jelas Quran benar. Mereka memperdebatkan tentang kebenaran Rasulullah, benar atau tidaknya itu Nabi, padahal Nabi itu benar, Rasulullah itu benar, itu utusan Allah, Nabi akhir zaman, penutup para Nabi, para Rasul. Tapi mereka memperdebatkan dan Allah katakan kalla saya'lamun. Ingat, mereka itu nanti akan mengetahui, ya, apa yang sekarang mereka dustakan, apa yang sekarang mereka tolak, nanti mereka akan tahu. Ya, kata Allah, hati-hati, kamu sekarang mendustakan hari kiamat, kamu sekarang tidak meyakini Quran, kamu sekarang tidak meyakini Nabi akhir zaman Rasul Muhammad SAW, nanti kamu akan tahu. Bahkan diulang 2 kali, Pak. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian kamu nanti akan tahu. Subhanallah. Ini kalau dalam pekerjaan, Pak, saya analogikan, orang kalau tidak masuk
beberapa hari di kantor itu nggak ada uzur, nggak ada alasan, nggak ada keterangan, dapat apa tuh namanya Pak? Surat apa itu? SP itu Pak. Nggak masuk lagi Pak. SP lagi tuh, SP1, ada SP2. Kira-kira SP1 dan SP2 setara atau enggak itu? Mana yang lebih tinggi kecamannya? SP2. Nah ini ayat ini Pak, seolah-olah Allah SP1 itu. Allah saya lamun SP1 itu. Ya, masih enggak yakin juga, masih memperdebatkan juga. Summa kalla saya lamun SP2 itu. Subhanallah. Jadi tegas Allah ingatkan kepada orang-orang kafir bahwa kalian nanti akan tahu apa yang kalian ragukan sekarang, yang kalian tolak sekarang. Bahkan kata ulama tafsir, maksud dari kata-kata kalla saya lamun yang pertama itu adalah ainul yakin. Yang kedua, tsumma kalla saya'lamun, itu adalah hakul yakin. Ini ilmu yakin, Pak. Kita belajar ilmu yakin nih. Ilmu yakin tuh itu yang paling dasar. Jadi yang pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ini ilmu yakin, Pak. Kalau ilmu yakin itu segala pemberitahuan yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya berupa kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ilmu yakin. Ilmunya sudah valid, nggak usah diragukan. Karena Quran la raiba fi, perkataan Nabi dikatakan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang keluar dari lisan Nabi itu bukan hawa nafsunya tapi wahyu dari Allah. Itu namanya ilmu yakin. Bapak sudah banyak tahu kan dari Quran itu bahwa hari kiamat itu benar. Sudah tahu kan? Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu semua adalah ilmu yakin. Bahkan alam barzah kita tahu kan? Hatta zurtumul maqabir, atau dikatakan apa? Bu'thira ma fil kubur. Itu ada tentang ayat-ayat yang menceritakan bahwa ada yang namanya alam barzah. Hadis Nabi yang menceritakan ada yang namanya siksa kubur. Apalagi sudah nonton filmnya, Pak. Wah, harusnya udah makin yakin itu. Subhanallah. Tentang hari kebangkitan, yaumul ba'ats, ada ilmunya dalam Quran. Yakin, itu namanya ilmu yakin. Jadi kalau hanya sebatas tahu ilmunya, sudah mendengar, itu namanya ilmu yakin. Tapi nanti kalau sudah melihat, Pak, ini sekarang kita di dunia, kita melihat ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Itu kita tahu ilmunya. Begitu nanti kita yang mati, nah, itu namanya ainul yakin. Atau dikatakan, mohon maaf, kita melihat orang yang mati, kita belum mati. Kita mendengar setiap yang bernyawa akan mati, dan kita melihat tetangga kita mati, teman kita mati. Itu namanya ainul yakin. Oh bener ya ayat ini. Nah tapi kalau kita yang mati, itu namanya hakul yakin. Jadi Bapak mau pilih ainul yakin atau hakul yakin? Subhanallah. Jangan hakul yakin dulu, Ustaz. Belum selesai nih cicilan rumah ya. Subhanallah. Dan kita akan merasakan itu semua. Bapak dapat kabar bahwa nanti di bulan Ramadan di ujung-ujung tanggal itu ada THR. Itu namanya ilmu yakin. Begitu lihat temennya dapat THR, kok dia belum? Itu baru ainul yakin. Begitu sudah masuk ke rekeningnya, hakul yakin. Subhanallah. Itu tuh gambarannya begitulah kira-kira. Paham ya perbedaan ini? Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Dan orang-orang kafir mereka akan merasakan ini nanti. Makanya subhanallah, ketika dikatakan kita ini sekarang di dunia mungkin kita sebatas masih berada di episode ilmu yakin. Ya, baru episodenya baru ilmu yakin ini, Pak. Saya katakan saya tadi dari Rawamangun agak macet. Bapak dengar kabar dari saya, itu namanya ilmu yakin. Tapi kalau yang berbicara manusia itu bisa benar bisa salah, Pak. Ini yang bicara Allah. Makanya wajib hukumnya kita percaya dan mengatakan saya yakin dengan kabar ini. Sumbernya dari Quran dan Sunnah, ilmu yakin. Bapak ragu, Pak, batal keimanannya. Batal keimanan. Salah satu rukun iman itu kan beriman kepada hari akhir.
Karena surah ini berbicara tentang hari akhir. Walaupun ada ulama mengatakan Quran, ada yang mengatakan tentang kerasulan. Tapi alal qaulil arjah paling banyak mengatakan yaumul ba'ats atau hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, maka nanti kita ada episodenya, Pak. Ada episode kita akan merasakan atau dikatakan kita akan melihat ainul yakin. Kapan? Ketika di akhirat. Nanti ketika orang sudah di alam kubur, ya Rabb, kita melihat, ya Allah, munkar nakir. Baru kita lihat ainul yakin. Sekarang kita mendengar ada malaikat munkar nakir. Nanti ketika dibangkitkan, ada mahsyar dibentangkan, ada semua orang kumpul, tidak pakai busana, tidak pakai sendal, telanjang. Kita akan melihat ainul yakin. Kita melihat bagaimana neraka, ainul yakin. Melihat sirat, ainul yakin. Itu di akhirat akan terjadi nanti. Kalla saya'lamun. Kalian akan tahu nanti, subhanallah. Dan bahkan nanti merasakan bagaimana awalnya cuman melihat surga, nanti masuk ke dalam surga. Awalnya melihat neraka, nanti masuk ke dalam neraka. Awalnya melihat munkar nakir, nanti mendapatkan siksa kuburnya. Naudzubillah. Karena apa? Karena tidak percaya. Bahkan sahabat Nabi Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma ketika diceritakan tentang neraka, netes air matanya, Pak. Ketika diceritakan tentang surga, menetes air matanya. Tapi ketika diceritakan tentang alam barzah atau kuburan, itu nangisnya betul-betul tangisan seperti air mendidih, Pak. Tahu air mendidih? Seperti gergaji mesin, menggebu-gebu nangisnya. Kenapa? Subhanallah, ditanya, ya Amirul Mukminin ya Utsman, kenapa ketika mendengar surga neraka kok tangisannya hanya sekedar tangisan biasa, tapi mendengar kuburan kok sebegitu dahsyat tangisan? Apa kata Umar dan Utsman radhiyallahu anhum? Iya, karena kuburan itu adalah gerbangnya akhirat. Jadi kalau beres di kuburannya, maka akan beres di akhiratnya. Tapi kalau tidak beres di kuburannya, maka akan berantakan di akhiratnya. Naudzubillah. Padahal di kuburan itu, Pak, pertanyaan cuman berapa itu? Soalnya cuman ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada 6. Yang 3 itu man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Ya, ada yang mengatakan 5 ditambah madinuka. Kemudian yang 6 itu ditambah ma ikhwanuka, siapa saudaramu itu. Ya, jadi antara 5 atau 3, 5 dan 6 ini itu yang menyampaikan pun belum pernah dapat pertanyaan, Pak. Karena masih hidup para ulama. Kita nggak pernah dapat kabar dari orang sudah wafat kan. Pertanyaannya 3, bro, 4. Oh, di Sandiago Hill karena mahal cuma 2, nggak ada. Ya, kita akan, yang paling penting bagi kita, Pak, mau 3, mau 5, mau 6, yang penting bisa jawab, Pak. Itu paling penting. Nggak ada urusan pertanyaan. Dan jawaban ini, naudzubillah, jawaban ini tidak bisa dengan hafalan, Pak. Itu masalahnya. Iya, yang jago ngafal sekarang nggak bisa. Mau soalnya 5, mau soalnya 3, kalau nggak bisa jawab ya celaka, Joni. Itu kata Ustaz Adi Hidayat begitu. Subhanallah, tetap aja celaka. Makanya ini bukan soal hafalan, tapi ini adalah amal perbuatan. Kapan kita bisa menjawab dengan lepas di alam barzah nanti? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita akan mengatakan dengan lisan yang lantang, Rabbi Allah, ketika kita benar-benar beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, tidak menduakan cinta kita kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Baru kita bisa jawab. Sama ketika kita akan ditanya, madinuka, apa agamamu? Kita akan dengan tegas mengatakan, dini Islam, agamaku Islam. Kalau kita menjunjung tinggi syariat Islam. Tapi kalau kita rendahkan Islam, Pak, naudzubillah, hijab dikatakan tidak wajib, kemudian dikatakan itu mah tidak sunnah, itu mah ahli bid'ah, kita merendahkan itu, naudzubillah, susah lisan akan menjawab, karena semua itu tergantung daripada amalan. Itulah hati. Jadi seperti apa hati kita, itulah yang akan memudahkan lisan kita menjawab pertanyaan kubur. Subhanallah. Maka ini yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah mengatakan kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, mereka nanti akan tahu apa yang mereka itu perdebatkan, apa yang mereka perselisihkan, dan tujuan mereka hanya untuk melecehkan. Mereka akan tahu. Bahkan tidak 1 kali, Allah katakan 2 kali, tsumma kalla saya'lamun. Ya, mereka benar-benar nanti akan melihat. Ini untuk orang-orang kafir, Pak. Untuk kita, Pak, orang-orang beriman sama.
Jadi ini tidak hanya untuk orang-orang yang kafir, tapi untuk kita yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang di dunia sudah melakukan amal soleh. Tahu nggak hasil amal solehnya seperti apa? Apakah Bapak Ibu merasakan hasil tahajudnya malam tadi? Nggak tahu. Apakah merasakan hasil kurbannya setiap tahun? Nggak tahu. Kata Allah, kalla saya'lamu, nanti akan tahu. Summa kalla saya'lamu, nanti akan tahu, akan melihat dengan ainul yakin, ini surga, bahkan akan merasakan dengan hakul yakin, merasakan kenikmatan surga itu karena sebab amal soleh. Makanya amal soleh itu Pak dilupakan saja sudah. Jadi jangan sering mengingat-ingat amal soleh, sudah lupakan saja. Kenapa? Kalau ingat, setan tuh masuk tuh. Ada orang minta sumbangan, nih kurban enggak patungan sapi, tahun kemarin udah saya. Itu karena diingat Pak. Ya, makanya jangan diingat-ingat. Kenapa? Karena subhanallah, ternyata Allah juga tidak pernah mempermasalahkan kalau perhitungan sama Allah. Ketika Bapak minta sama Allah, ya Allah berikan aku rezeki untuk kurban tahun ini, kata Allah, kan tahun kemarin udah saya kasih. Enak nggak tuh dibalikin gitu sama Allah? Makanya kebaikan itu lupakan, lakukanlah, lupakanlah, itulah ikhlas. Tuh sama dengan ikhlas itu. Sehingga kita akan tahu nanti pada waktunya, yaitu di alam akhirat. Subhanallah. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dan Allah menyampaikan fakta. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang mempermasalahkan hari kiamat tadi dengan niat untuk melecehkan tadi. Kata Allah, lihat ya, aku akan tunjukkan 9 fakta, kata Allah. Coba kamu jawab pertanyaan ini. Aku akan tunjukkan 9 fakta. Apa yang 9 fakta itu? Minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Jadi karena waktu, mudah-mudahan singkat ini menambah hazanah, menambah kebaikan kita semua. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa menerima kebenaran dengan ilmu yakin, dengan ainul yakin, dan mudah-mudahan mendapatkan seluruh kebaikan dengan hakul yakin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, Allah yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini pernah ditanya oleh istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah aku ini nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kata Rasul SAW, kalau kamu bertanya tentang itu ya Aisyah, itu terlalu berat. Sekarang ukur jiwamu, apakah jiwamu kotor atau bersih? Karena syarat husnul khatimah adalah hatinya bersih. Dikatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya surah Syu'ara mengatakan, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak akan ketemu Allah tuh. Tidak manfaat harta, anak, keturunan kecuali datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, kata Rasulullah SAW, apa tanda jiwa kita itu bersih? Supaya kita tahu nih, kalau kotor bersihkan Pak. Kata Rasulullah SAW, yang pertama tidak menunda-nunda kebaikan. Itu tanda qalbun salim. Jadi ada kebaikan tuh Pak, jangan ditunda, segerakan. Maka siapa yang tadi dengar azan segera ditinggalkan pekerjaannya, dia segera ke masjid, itu qalbun salim. Satu, tidak tunda kebaikan. Karena memang perintah Allah, apapun perintah kebaikan selalu kalimatnya dengan imperatif. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Tuhan kalian. Fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, bersegeralah menuju Allah. Fastabiqul khairat, ya, cepat-cepat berlomba dalam kebaikan. Lomba itu yang dicari yang paling cepat. Kalau lambat, takut kalah sama Israel Pak. Itu tujuan Allah. Karena Israel itu kalau datang on time, ya kan? Pernah saya sampaikan. Nah, yang kedua, ciri jiwa kita bersih ini, kalau dia tidak suka membalas keburukan orang dengan keburukan, itu tandanya tuh. Jadi ada orang berbuat buruk sama kita Pak, jangan dibalas. Kenapa? Karena nafsu kita menginginkan kalau ada orang berbuat keburukan, ya balas. Ini ada orang nyakitin kita, subhanallah, kalau perlu tandain rumahnya, lewat jalan mana, santet, begal, bunuh, naudzubillah. Maka kalau masih ada rasa itu Pak, dendam, intikom. Kata ulama, al-islamu la yantakim, Islam itu tidak pendendam. Nah, maka hatinya itu bersih tuh kalau nggak ada rasa dendam. Yang ketiga, tidak susah melihat orang senang, tidak senang melihat orang susah. Maksudnya kata agama ini hasad Pak. Bersihkan dari penyakit hasad. Penyebab orang hasad karena dia suka melihat prestasi orang, suka melihat nikmat orang. Dia lupa nikmat yang Allah berikan kepada dirinya.
Padahal Allah kasih kepada dia tuh jauh lebih besar, lebih banyak ya daripada yang orang berikan. Mungkin secara pandangan mata dia mendapatkan nikmat itu enak, kita tidak dapat, tidak enak. Padahal Allah tidak mengukur dari itu. Ada nggak orang dapat nikmat besar tapi hidupnya nggak tenang, Pak? Banyak. Ya makanya ujung-ujungnya bunuh diri, naudzubillah. Tapi kita dapat nikmat walaupun tidak secara zahir tidak banyak, tapi tenang, sholat tuh tenang, khusyuk. Subhanallah, pulang kerja tuh main sama anak, main sama istri, tuh hidup tuh tentram. Itu kan juga nikmat besar. Maka jangan suka hasad, Pak, kalau hati yang bersih. Yang keempat, kata ulama, jangan ikuti nafsu. Ittibaul hawa, ikut nafsu itu merusak, Pak. Ya kenapa? Karena nafsu itu kalau diikuti terus, dia akan mencoba untuk mencari keburukan yang lebih parah lagi. Diikuti lagi, lebih parah lagi. Seperti anak kecil, nafsu itu kalau tidak disapih, dia terus akan menggerogoti kita. Makanya subhanallah, poin keempat ini yang menjadi pondasi. Kalau Bapak bisa mengendalikan nafsunya, Bapak tidak akan pernah menunda kebaikan. Kalau Bapak bisa kendalikan nafsu, Bapak Ibu tidak akan pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Bapak Ibu bisa mengendalikan nafsu, Bapak Ibu tidak akan hasad kepada orang. Jadi kuncinya ada di hawa nafsu, kendalikan nafsu kita. Ya, jadi 4 poin itu kata Nabi, ketika kita tidak ada atau kita tidak mendapati hati kita di 4 keadaan tadi, dikatakan qalbun salim, hatimu selamat. Nah itu cara untuk membersihkan hati kita. Syukran, Allah ibariku fiik.